Sungguh salawat kepada Nabi ya adalah ibadah yang sangat agung ya. Sampai-sampai ketika Allah menyuruh kaum mukminin untuk menjalankan ibadah ini, Allah jelaskan Allah sendiri bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalil menunjukkan barang siapa yang banyak bersalawat maka akan dimudahkan urusannya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah berkata, harapan saya ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingat jasa-jasa Nabi, kita ingat ajaran-ajaran Nabi, kita ingat perjuangan-perjuangan Nabi, sehingga salawat kita benar-benar kita hayati dan benar-benar punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Sesungguhnya di antara ibadah yang agung adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang Allah sendiri mengerjakannya dan menyuruh orang-orang untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa malaikatahu. Para malaikat juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi maksudnya Allah memuji ya. Memuji Nabi di hadapan para malaikat. Dan salawat malaikat kepada Nabi maksudnya adalah malaikat berdoa kepada Allah agar Allah memperbanyak pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Sungguh salawat kepada Nabi ya adalah ibadah yang sangat agung ya. Sampai-sampai ketika Allah menyuruh kaum mukminin untuk menjalankan ibadah ini, Allah jelaskan Allah sendiri bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kaum mukminin tidak ada yang bersalawat kepada Nabi, tidak ada masalah bagi Allah. Allah sendiri bersalawat kepada Nabi dan para malaikat Allah juga bersalawat kepada Nabi. Lihatlah para malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara langit. Kata Nabi, "Inni asma' ma la tasma'un." Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. At-tatis sama' wa huqqalaha an ta'id. Sungguh terdengar suara langit yang menunjukkan langit sudah sangat penuh dan berat. Dan pantas jika langit terdengar suara keberatan. Ma min mawdi'i arba'i asabi' illa wa fihi malakun sajid. Malakun raqi' qa'im. Ya. Tidak ada ukuran 4 jari di langit kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah. Ada yang berdiri, ada yang sujud, ada yang ruku'. Yang menunjukkan bahwasanya malaikat sangat banyak di langit. Langit penuh dengan malaikat. Belum lagi langit kedua, belum lagi langit ketiga, belum lagi langit keempat dan seterusnya sampai langit ketujuh. Karenanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan Al-Baitul Ma'mur, semacam masjid untuk malaikat. Kata Nabi SAW, yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin. Idza kharaja minhu lam ya'udu akhira ma kanu alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur. Yang masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk dalam Al-Baitul Ma'mur. Kalau mereka sudah keluar, tidak akan balik lagi, tidak akan balik lagi. Mereka tidak akan masuk kedua kali. Yang ini menunjukkan setiap hari ada 70.000 malaikat baru yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Dan kita tidak tahu jumlah hari sudah berapa sejak diciptakan oleh Allah alam semesta ini hingga sekarang, entah sudah bertriliun-triliun hari ya atau bermiliar-miliar hari, kalikan saja 70.000. Menunjukkan betapa banyak jumlah para malaikat. Dan para malaikat yang berjumlah begitu banyak, mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Setelah Allah menjelaskan tentang agungnya salawat kepada Nabi, maka Allah menyuruh kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana di antara ibadah yang agung
yang diperintahkan oleh Allah, hendaknya kita memperbanyaknya adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di sana ada waktu-waktu yang khusus diperintahkan bagi kita untuk memperbanyak solawat. Asalnya kita boleh bersolawat kepada Nabi kapan saja. Kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kapan saja kita ucapkan diperbolehkan. Tetapi ada waktu-waktu khusus dan itu banyak. Saya akan sebutkan sebagiannya saja yang kita ditekankan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti hari Jumat, ya. Di malam Jumat dan di siang hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Di antara hari yang paling termulia di antara kalian adalah hari Jumat. Hari Jumat hari spesial. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fihi khuliqa Adam." Adam diciptakan. Wa fihi qubid. Adam juga dicabut nyawanya pada hari Jumat. Fihi udkhilal jannah. Adam dimasukkan surga pada hari Jumat. Wa fihi ukhrij. Adam dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Kemudian Adam diturunkan ke bumi juga pada hari Jumat dan Adam dicabut nyawanya pada hari Jumat. Dan di situ juga ada ditiupkan sangkakala, hari kebangkitan pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang spesial. Maka Nabi mengatakan inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah. Di antara hari-hari istimewa kalian adalah hari Jumat. Fa aktsiru alayya as-salat. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku. Ya. Fa innaha ma'rudatun alayya, sungguhnya salawat kalian akan dipaparkan kepadaku. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dipaparkan kepada Anda sementara Anda sudah bulit, sudah kemudian menjadi tulang belulang, ya. Bagaimana salawat dipaparkan kepada Anda? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita hari Jumat atau malam Jumat kita menyisihkan waktu untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah hari yang mulia. Kemudian di antara waktu yang spesial untuk bersolawat kepada Nabi adalah ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Al-bakhil alladhi dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadaku. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rogi ma'anf, merugi dan merugi. Siapa yang Rasulullah yang merugi? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang aku disebut di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadaku. Oleh karena kalau kita mendengar nama Nabi disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Ar-Rasul, kita bilang sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi wasallim, ya, atau sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara waktu yang tepat untuk kita bersalawat adalah, dan ini merupakan rukun salat, adalah tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir kita diwajibkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasyahud awal maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi intinya kalau tasyahud akhir semua ulama sepakat bahwasanya diwajibkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketika berdoa kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya doa, ya, terkekang antara bainas sama'i wal ard, ya. Tidak naik ke atas langit. Ada di antara langit dan bumi sampai engkau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar doa mudah dikabulkan, di antara adabnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama mengatakan jika seorang berdoa dibuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu baru memohon. Setelah itu baru memohon, karena doa yang disertai dengan salawat kepada Nabi mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan dianjurkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang berdoa tatkala sujud atau tatkala setelah tasyahud akhir. Di antara dua tempat kita dianjurkan untuk banyak berdoa dalam salat ketika sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma sujud fajtahidu fid du'a faqminun aystajabu lakum."
Adapun sujud, perbanyaklah doa karena mudah untuk dikabulkan. Kita disunnahkan untuk berdoa ketika sujud. Setelah kita membaca zikir sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita silakan berdoa. Dan dalam doa tersebut, dianjurkan kita membuka dengan memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika setelah tasyahud kita ingin mohon kepada Allah, kita sertakan solawat, diperbolehkan. Ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian di antara kita dianjurkan baca solawat ketika solat jenazah. Solat jenazah. Rakaat pertama kita atau takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir kedua kita bersolawat kepada Nabi. Takbir ketiga kita berdoa. Takbir keempat juga kita berdoa. Dan ini menunjukkan bahwasanya solawat sangat ditekankan ya untuk berdoa. Karena kalau kita lihat urutan takbir dalam solat jenazah, takbir pertama kita baca Al-Fatihah karena isinya pujian-pujian kepada Allah. Takbir kedua kita bersolawat, ini mukaddimah. Kemudian takbir ketiga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan doa tersebut hendaknya dimulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam setiap majelis, kalau kita bermajelis dengan siapapun dalam majelis apapun, jangan lupa sertakan solawat kepada Nabi dalam majelis tersebut, ya, agar tidak menjadi penyesalan bagi kita pada hari kiamat kelak. Dan masih banyak, ya. Yang kita hendaknya bersalawat. Contohnya lagi seperti ketika mendengar azan selesai dikumandangkan. Ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian sudah mendengar azan dikumandangkan, fasallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Thumma salu liyal wasilah, kemudian mintalah wasilah. Makanya kalau kita mendengar azan dikumandangkan, setelah itu kita setelah mengikuti ucapan muadzin, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Kita bersalawat. Setelah itu baru kita berdoa Allahumma rabb hadhi da'wati tammah dan seterusnya. Jadi salawat dulu baru berdoa setelah azan, ya, bukan kebalik, ya. Dan masih banyak tempat-tempat kita dianjurkan untuk bersalawat. Intinya kita bersalawat kapan saja dianjurkan, ya, terutama di waktu-waktu yang tadi telah saya sebutkan. Jika seorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selain dia mendapatkan pahala, dia juga mendapatkan keuntungan yang berbalik kepada dirinya, ya. Sudah saya katakan tadi, jika kita tidak bersalawat tidak ada urusan bagi Allah. Allah bersalawat kepada Nabi, para malaikat yang jumlahnya begitu banyak bersalawat kepada Nabi, dan mereka tidak pernah letih dan mereka tidak pernah capek dalam beribadah. Mereka mampu untuk bersalawat kepada Nabi dalam waktu yang lama. Jika kita tidak bersalawat tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bersalawat, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Ada yang mengatakan Allah akan muji dia di hadapan para malaikat. Ada yang mengatakan Allah akan melipat gandakan rahmatnya kepada orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita yang mendapatkan manfaat ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalil menunjukkan barang siapa yang banyak bersalawat maka akan dimudahkan urusannya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Fama ja'ala min salatika laka." Kata ya Rasulullah, aku perbanyak salawat kepada engkau. Aku sering bersalawat kepada engkau dan aku punya doa khusus yang aku sering berdoa. Nah, berapa bagiankah dari doaku yang aku gunakan untuk bersalawat kepada Anda? Maka Nabi SAW mengatakan, "Masyi'tah, terserah engkau." Kata Ubay bin Ka'ab, "Ar-rubu', seperempat dari doaku aku gunakan untuk bersalawat kepada Anda ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Masyi'tah, terserah engkau. Wa in zitta fa huwa khairun lak." Tapi kalau kau tambah itu lebih baik bagimu. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Anis, kalau gitu setengah doaku saya gunakan untuk bersalawat kepada Anda ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Masyi'tah, wa in zitta fa huwa khairun lak." Terserah engkau, tapi kalau kau tambah lebih baik bagimu. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Thulutsain, kalau gitu 2/3 bagian doaku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta, terserah engkau. Wa in zitta fa huwa khairun lak." Kalau kau tambah lebih baik bagimu. Kata dia, "Idzan aj'alu laka salati kullaha." Kalau gitu seluruh doaku aku jadikan untuk bersalawat kepada Anda wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk." Kalau begitu urusanmu akan dibereskan oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosamu. Dalam riwayat yang lain, "Idzan yakfikallahu
ma hammaka min umurid dunya wal akhirah. Kalau begitu Allah akan menyelesaikan urusanmu yang kau pikirkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan ini di antara faedah kalau seorang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya masih ada faedah-faedah yang lain, namun cukup bagi kita untuk semangat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dialah manusia yang paling harus lebih kita cintai dari siapapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku yang lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada orang tua kita. Kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada anak kita. Kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada seluruh manusia. Kenapa? Ya, kata para ulama karena jasa Nabi terlalu besar kepada kita. Dengan beriman kepada Nabi, dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi, maka kita akan merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kita merasakan kebahagiaan yang abadi di akhirat dengan kenikmatan yang sempurna di surga. Maka lihatlah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ya di Mekah 13 tahun. Kemudian terusir ke Madinah. Setiap waktu berdakwah ya. Dihina oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, dilemparin oleh kaumnya, terluka oleh kaumnya, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Semuanya Nabi lakukan agar dakwah Nabi sampai ke penjuru alam semesta dan sampai ke tanah air, dan kita bisa merasakan nikmat iman ya yang kita rasakan di dunia sebelum akhirat. Maka orang yang paling besar jasanya dalam kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita sendiri merasakan bagaimana nikmatnya iman. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada diri kita sendiri. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Umar, wahai Rasulullah, kata Umar, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Artinya aku lebih cinta pada diriku daripada engkau. Kata Rasulullah SAW, belum ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum sempurna imanmu sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian kata Umar, al-an ya Rasulullah, sekarang la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Harapan saya ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingat jasa-jasa Nabi, kita ingat ajaran-ajaran Nabi, kita ingat perjuangan-perjuangan Nabi, sehingga salawat kita benar-benar kita hayati dan benar-benar punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.